Ada orang kirim WhatsApp ke saya, Ustadz Somad, untuk apa saya ini hidup? Mengapa saya hidup? Untuk apa tujuan saya hidup ini? Kata dia. Sudah muak saya dengan hidup, kata dia. Lalu saya balas WA dia, kau cari jembatan, terjun kau ke bawah. Tak ada guna kau hidup, buat semak aja. Habis itu tak ada dibalas-balasnya lagi. Saya pula yang pucat. Jangan-jangan dia terjun betulan. Hidup ini harus kita syukuri. Makanya tadi waktu kita buka mata pagi pertama kita ucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan saya. Berapa banyak orang hidup tapi dia tidak mau hidup, akhirnya dirusaknya hidupnya. Apa kata Allah Ta'ala? La taqtulu anfusakum, jangan kamu bunuh diri kamu. Diambilnya tali, digantungnya leher ke atas hubungan rumah, mati. Diminumnya racun tikus, mati. Terjun ke sungai, mati. Akhirnya sia-sia. Padahal hidup ini adalah karunia terbesar, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah semua yang hadir malam ini orang-orang mensyukuri nikmat hidup. Banyak orang sekarang tak mensyukuri nikmat hidup. Habis duitnya untuk beli sabu-sabu dihirup, makan pil anjing gila, minum kopi dicampur spiritus, panas tangkai jantung masuk ke dalam paret, mati. Dalam Islam diajarkan harus menjaga hidup. Islam ini menjaga 5 ketika datang. Yang pertama, menjaga harta. Makanya tak boleh mencuri, tak boleh merampok, tak boleh jadi rentenir lintah darat, tak boleh mencekik leher orang, tak boleh zalim. Yang kedua, Islam ini menjaga harta. Yang kedua, Islam ini menjaga kehormatan. Makanya tak boleh caci maki, tak boleh sumpah serapah, tak boleh ngejek orang, tak boleh menjuluki orang dengan nama-nama yang tak baik. Kentut. 3. Islam ini menjaga akal. Makanya akal dipelihara, tak boleh pakai sabu-sabu. Siapa yang pakai sabu-sabu penyakitnya gila, bodoh, error, lama-lama mati, sakau. Lalu kemudian Islam ini datang menjaga harta sudah, menjaga akal sudah, menjaga kehormatan sudah, menjaga agama. Makanya Islam ini diajarkan jangan menistai agama, menodai agama, mengejek Nabi, mencela hukum Islam. Hifzuddin, menjaga agama. Dan yang terakhir, Islam menjaga nyawa. Nyawa dijaga dalam Islam. Makanya tak boleh bunuh diri. Siapa yang mengambil pisau lalu ditusukkannya ke jantungnya, mati. Di akhirat nanti dia akan mengambil pisau dari neraka, ditusuknya ke jantungnya pagi, petang, siang, malam, khalidan mukhallada fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka. Na'udzubillah. Siapa yang matinya minum racun, maka di akhirat nanti dia akan meminum api neraka. Begitu habis masuk lagi, selesai habis minum lagi, khalidan mukhallada fiha abada. Makanya kalau ada kawan-kawan kita mau bunuh diri, harus kita tahan tangannya. Jangan kau bunuh diri. Jumpa perempuan di tepi jembatan, barelang, mau bunuh diri, mobilnya mewah, duitnya 1 koper, cantik pula, mau bunuh diri, tahan tangannya. Kenapa kau mau bunuh diri? Mantanku dilarikan pelakor, kata dia. Tahan, jangan kau bunuh diri, saya siap menyelamatkanmu, kata. Tapi sayangnya ini cuma ada di sinetron aja. Jangan biarkan orang mengakhiri hidupnya. Habis makan, ada kepala ikan, ada lemak-lemak daging, ada sampah-sampah, dikumpul dalam plastik, masukkan ke tong sampah. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Begitu besok tukang tong sampah membuka, begitu dilihat apa yang ada di tempat tong sampah itu,
belatung, ulat. Begitulah sebagian orang memahami hidup. Kata dia, sebetulnya aku tak pernah mau hidup Pak Ustadz. Aku ini sama macam belatung di tong sampah, tiba-tiba ada di atas di dunia. Aku ini sebenarnya tak mau jadi manusia. Aku sebenarnya sudah lama mau jadi kelinci aja. Dalam Islam ini adalah takdir Allah. Abdul Somad memang dipilih Allah jadi orang Melayu di Riau. Dan hari ini ceramah di Kepulauan Riau. Kita tak bisa memilih takdir. Yang malam ini sudah ditakdirkan Allah jadi manusia, tiba-tiba ada yang mau jadi kucing. Bisa? Tak bisa. Tapi ada takdir yang kita pilih. Apa dia? Mau pengajian atau ke mall. Malam ini tak semuanya mau pengajian, tapi dia undi pengajian mall, pengajian mall, pengajian. Kita lanjutkan lagi, mall pengajian, mall pengajian, mall. Itu makanya ada juga sebagian malam ini ke mall. Tapi alhamdulillah, tabarakallah, masya Allah, bawah penuh, atas penuh, melimpah ruah. Di bawah pula tadi saya tengok parkir banyak. Mudah-mudahan motor malam ini tak ada yang hilang. Pencuri-pencuri dikasih Allah hidayah, insya Allah. Ban depan sudah digembok, rantainya sudah digembok, kunci stang sudah dipasang, ban belakang diikat pakai rantai besi, tambatkan ke pokok pinang. Begitu pulang pengajian, sama-sama pinangnya dilarikan orang. Takdir Allah. Jangan sampai menyesal, mengapalah pergi pengajian, mengapalah tadi pergi masjid, mengapalah tadi mengapa sampai jam 2 malam tak tidur-tidur. Mengapalah motor ini hilang gara-gara pengajian. Siapa ini penyebab pengajian? Gara-gara Ustadz Somad, Ustadz setan dia ini. Oleh sebab itu dalam Islam ini kita diajarkan menghormati hidup. Maka nikmat terbesar yang kita syukuri adalah nikmat hidup. Maaf, beribu maaf. Mungkin cakap saya ini tak sopan, tak layak. Mungkin cakap saya ini tak betul. Tapi mesti saya jelaskan, menyembur sperma 300.000 isinya, tapi yang 200.000 sekian mati tak jelas. Yang tinggal cuma satu. Yang satu itulah yang berenang sampai ke sel ovum, membuahi sel telur. Akhirnya jadilah seorang anak. Tapi berapa banyak anak yang prematur, keguguran, meninggal dunia. Tapi ada pula anak yang lahir, setelah lahir ke atas dunia, tariknya nafas, meninggal kena asap, ispa nama penyakitnya. Sampai akhirnya orang tuanya pun karena waktu itu belum kasih nama, siapa nama anakmu? Almarhumah Ispawati, karena meninggal kena asap. Berapa banyak anak yang meninggal tak sempat remaja. Ada juga yang sampai SD, akhirnya sekolah, datang kawannya ngajak ngelem, dihirup lem, mati kena lem. Inilah mati yang paling jelek. Sianu mati kenapa? Sambar geledek, keren kan? Sianu mati kenapa? Lem kambing. Ada juga yang hidup sampai SMP, akhirnya ngebut, motor ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, nabrak tiang listrik, mati. Ada juga yang sampai SMA, akhirnya pacaran, berebut perempuan, tikam-tikaman, mati. Ada juga sampai kuliah, sampai semester 7, semester 8, cabut semester 14, tak sarjana-sarjana, balik kampung, malu, bunuh diri, mati. Tapi kita sampai malam ini masih hidup sehat walafiat. Saya lahir 1977, sekarang 2019, sudah 24 tahun hidup dalam keadaan sehat walafiat. Saya mau ngetes saja, jamaah ini masih sadar apa tidak? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Maka yang pertama kali yang ingin saya sampaikan, bahwa hidup kita bukan macam belatung di tong sampah. Hidup kita bukan kebetulan. Hidup ini adalah anugerah, nikmat karunia Allah. Mesti kita syukuri dengan lidah alhamdulillah. Disyukuri dengan amal perbuatan. Bangun malam tahajud, pagi duha, sholat sunat, puasa sunat, banyak-banyak bersilaturahim. Itu cara mensyukuri. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu ya Allah. Ada sebagian orang menganggap dengan menyanyi itu dia sudah bersyukur. Kau udah bersyukur sama Allah? Alhamdulillah. Itu kan syukur, itu nyanyi. Nabi bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup bagaimana? Sampai bengkak kedua kakinya. Kenapa kakinya bengkak? Karena tegaknya lama. Kenapa tegaknya lama? Karena ayatnya panjang. Kenapa ayatnya panjang? Saya pun tak tahu. Maka datang istri beliau, ibu kita namanya Aisyah Ummul Mukminin, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Mengapa salatmu lama? Mengapa ayatmu panjang? Apa kata Nabi? Afala akuna abdan syakura, karena aku ingin menjadi hamba Allah yang ingat, mesti betul hurufnya, shin shin shin, bersyukur. Karena banyak juga yang tak betul. Marilah kita bersyukur. Apalagi syukur, bersyukur kepada Allah SWT. Yang di belakang yang tegak berdiri, suara saya jelas? Alhamdulillah. Bapak-bapak yang tak jelas nampak saya, karena gelap. Lebih baik kita tak jelas di dunia, tapi jelas status kita di akhirat. Amin. Itu yang di luar pakai apa mereka? Ada videotron. Mari kita sapa videotron. Mana kameranya? Ini. Masya Allah. Saudaraku yang ada di luar, yang tak bisa menengok langsung, kalian pakai videotron, bersyukur karena saya di videotron itu lebih besar, lebih putih, lebih ganteng daripada sini. Assalamualaikum masyarakat Batam yang ada di luar tak dapat melihat, mudah-mudahan kalian lebih dulu masuk surga daripada kami. Begitu cara membahagiakan orang yang sedang dalam keadaan susah hati di luar. Perbuatan yang baik adalah idkhalus surur fi qulubil mu'minin, memasukkan kesenangan ke dalam hati orang yang beriman. Makanya kalau nampak kawan kita sedang susah, jangan susah bro, tenang. Susah kali aku ni banyak betul masalah. Tenang, tenang, tak lama lagi kau mati, tenang. Ibu-ibu semuanya sehat, anak-anak semuanya sehat, bapak-bapak semuanya sehat. Mudah-mudahan suami ibu sampai akhir hayat tidak dilarikan pelakor. Tengoklah kuatnya mereka bilang amin. Betapa cintanya mereka, takut bapak dilarikan janda-janda tua. Takbir. Tengok kuatnya mereka bertakbir. Betapa mereka juga mencintai ibu Nun yang jauh di sana. Yang suaminya tak ikut pengajian berarti lakinya Fir'aun. Mudah-mudahan balik dari sini dibukakan Allah pintu hidayah. Ya Allah, ibu-ibu yang malam ini datang suaminya belum ngaji, dia baru nyuruh istrinya saja, Bang, aku mau ngaji. Pergilah, pergi. Abang mau kemana? Aku mau main gaple dulu. Ya Allah, bukakan pintu hidayah pada mereka ya Allah. Tapi kalau sudah kami doakan tak juga terbuka pintu hidayah, tenggelamkan mereka di laut merah ya Allah. Jangan diaminkan. Dan aminkan mati laginya sanggup menyelamatkan IGGI ini. IGGI, Ikatan Janda-Janda Indonesia. Maka nikmat yang perlu kita syukuri yang pertama adalah nikmat hidup. Habis 20 menit. Baru membahas nikmat hidup saja sudah habis 20 menit. Sekarang barulah kita bahas
Untuk apa kita hidup? Jawabannya ada dalam Al-Quran, surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk juz 29, surat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya tahu semua yang menjawabnya hanya keterpaksaan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Tabarakalladzi biyadihil mulku. Maha suci Allah yang dalam genggaman kudrat iradat Allah segala kekuasaan. Kalau hari ini ada yang berkuasa itu bukan karena engkau. Kalau hari ini ada yang kaya itu bukan harta engkau. Kalau hari ini jabatanmu tinggi itu juga bukan karena usaha engkau, tapi karena Allah ingin memberikan amanah kepada engkau. Kalau hari ini ilmumu banyak itu karena hadiah Allah, tapi jangan lupa nanti diminta Allah tanggung jawab. Kalau hari ini followermu banyak itu bukan karena Instagrammu mantap, tapi karena Allah ingin menguji keimananmu. Apakah kau akan ria? Apakah kau akan sombong? Alladzi khalaqal mauta. Ini dia jawabannya. Kenapa kita hidup? Alladzi khalaqal mauta. Allah yang menciptakan mati, wal hayata. Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat hidup? Ada mati, ada hidup. Sekarang jam 8.25 ada yang menangis di rumah sakit karena lahir. Rumah sakit klinik bersalin. Tapi di rumah sakit yang sama, di lantai atas, di kamar samping, saat ini juga jam 8.25 ada yang menangis karena melepas orang yang mati. Papa, kenapa meninggalkan mama sendiri? Ibu kenapa nangis? Warisannya sedikit kali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini Abdul Somad masih hidup, hari ini ibu-ibu masih hidup, hari ini bapak-bapak masih hidup. Untuk apa kita hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Satu tujuan hidup, Allah ingin menguji siapa yang paling baik, siapa yang paling hebat, siapa yang paling kuat. Amalnya. Ini kita di masjid ini tak ditengok siapa yang paling kaya, siapa yang paling banyak hartanya, tinggal siapa yang paling tinggi jabatan kekuasaannya, pensiun, siapa yang paling ganteng rupanya, paling mancung hidungnya. Siapa yang paling mancung, itu yang paling dikejar cacing tanah. Karena hidung ini akan membusuk menjadi brownies. Siapa yang paling mancung, siapa yang paling ganteng, itulah nanti yang dikejar cacing tanah. Apa kata cacing-cacing begitu nengok dia mati? Brownies. Maka bersyukurlah yang pesek-pesek. Alhamdulillah. Banyak juga yang bersyukur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu maka selagi hayat di kandung badan, selama ruh ada bersemayam dalam jasad, maka kita tak pernah berhenti beramal. Fa idza farata fansab. Kalau kau selesai dari satu amal, pindah ke amal lain. Ustaz Abdul Somad memangnya beramal. Tadi malam amal dimulai jam 4 subuh saya dibangunkan. Ustaz Somad bangun subuh. Setelah bangun subuh mandi bersih-bersih, habis itu sholat tahajud, habis itu sholat witir, habis itu pergi ke masjid. Sampai di masjid pula berjumpa dengan anak-anak muda, lalu kemudian pergi pula pengajian. Habis itu peresmian Masjid Agung terbesar di Pulau Sumatera. Bangga jadi orang Batam. Masjid terbesar di Pulau Sumatera ada di kota Batam. Takbir. Yang cuma takbir aja. Ya siapa yang sholat berjamaah di situ nanti? Lalu kemudian setelah itu pula
sholat Jumat, khutbah Jumat, habis itu pulang bersilaturahim dengan sahabat-sahabat. Malam ini pula dipertemukan lagi. Saya pikir ini sudah habis tenaga, ini sudah habis suara ini. Jangan-jangan malam ini nanti tak sanggup lagi ceramah. Rupanya menengok jamaah ramai, semuanya mendoakan, bangkit semangat lagi. Takbir. Nanti pas sudah pulang baru loyo. Makanya harus sering-sering berjumpa orang pangang. Bangkit semangat, bangkit jihad, bangkit hati, bangkit jantung, bangkit nafas. Jangan mau sendirian, letoy, loyo, lunglai, lesu, bawaan mau mati, datang setan, angcu, mati. Na'udzubillah. Lalu kemudian nanti pulang dari sini, apalagi yang mau dikerjakan, harus ada amal, jangan pernah kosong. Karena begitu kosong, disitulah setan akan masuk. Makanya anak-anak muda mesti ada terus program. Subuh tadi Masya Allah datang anak muda dari KNPI, datang anak muda dari Pemuda Pancasila, datang anak-anak muda dari komunitas biker subuhan, datang pula macam-macam komunitas datang. Tapi ingat, begitu hari berganti, musim berubah, iman turun, setan naik. Malam ini setan turun, iman naik. Keluar dari masjid, iman turun, setan naik. Apalagi kita di tepi pantai, banyak tempat jalan-jalan, banyak tempat-tempat gelap, banyak taman-taman. Berkawanlah dengan kawan yang menambah amal. Kalau kawan ini kira-kira merusak amal, jangan. Kenapa kau tak mau lagi berkawan dengan saya? Karena ku tengok mukamu merusak amal saja. Ditulis di keningnya, perusak amal. PA, perusak amal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam ini kita beramal. Nikmat pertama, syukuri nikmat hidup. Nikmat kedua, syukuri hati masih istiqomah beramal. Amin. Tapi bapak, ibu, adik-adik, kawan-kawan, sahabat-sahabat, ada sebagian orang menganggap yang namanya amal ini sholat, yang namanya amal ini baca Quran, yang namanya amal ini berzikir, yang namanya amal ini puasa sunat, yang namanya amal ini sholat. Bukan, itu adalah ibadah. Nanti kita bahas nomor 2. Yang dimaksud dengan amal adalah semua aktivitas pekerjaan di kantor, rumah makan, di tepi jalan, yang semuanya karena Allah, maka dia akan bernilai amal soleh. Semuanya kita ini rugi. Innal insana lafi khusri. Ibu-ibu rugi, adik-adik rugi, bapak-bapak rugi. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Amal soleh. Apakah ibu-ibu yang mengandung anak itu amal? Ibu-ibu masih ada? Ibu-ibu kemarin mengandung anak 9 bulan 10 hari, menyusukan anak 2 tahun, melahirkan anak meregang nyawa, 6 jahitan robek kulitnya. Apakah mengandung anak, melahirkan anak, menyusukan anak itu amal? Ngaku semua amal. Makanya nanti kalau ada ibu hamil, datang tetangganya, kau ini ku tengok sebentar-bentar hamil, sebentar-bentar hamil. Amal. Dengan ikhlas karena Allah, maka amal. Makanya perempuan yang hamil kalau meninggal dunia, matinya mati syahid. Bapak kan istrinya kemarin meninggal. Iya Pak Ustaz. Kenapa bapak enggak sedih? Dia sudah syahid Pak Ustaz. 3 lagi sudah siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah bapak-bapak yang pagi keluar rumah habis sholat subuh membawa barang dagangan, ada yang jual es krim, ada yang jual sayur, ada yang jual jamu, ada yang jual baju, ada yang jual jilbab, apakah pekerjaan bapak mencari nafkah itu amal? Amal. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata
illa billah, maka itu adalah amal. Seorang laki-laki pergi ke hutan, tapak tangannya kasar karena memegang kampak, menebang pokok kayu, akhirnya kayu itu dijemur kering, dipotong lagi, diikat, dijual ke pasar. Tangan yang kasar itu dicium, tangan yang kasar itulah yang akan bersalaman dengan Nabi Muhammad di surga Jannatul Firdaus. Adapun tangan yang halus karena berbuat dosa, tangan halus yang membakar hutan, tangan halus yang meluluh lantakkan orang, tangan halus yang hanya tanda tangan tapi memakan haram, tangan itulah yang pertama kali masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya kalau bersalaman dengan orang kasar tangannya, ya Allah, mungkin tangan kasar ini yang akan menarik aku nanti ke dalam surga Allah. Mungkin tangan kasar ini yang menarik dosa-dosa, menghapuskan. Kenapa? Karena ada keikhlasan dalam hatinya. Sebaliknya, yang pakaian yang bersih, yang tinggi jabatannya, yang disangka orang mulia di dunia dalam pandangan manusia, tapi dalam hatinya wa huwa aladul khisam, dia adalah orang yang paling jahat, orang paling kotor, orang paling nista. Kita ini semua menutupi hati kita, menutupi kebohongan, menutupi kemunafikan dengan pakaian-pakaian ketakwaan. Bajunya apa? Baju takwa. Topinya apa? Topi takwa. Isinya apa? Setan ulat. Sudah setan macam ulat. Ulat pinang tak berhenti-berhenti menggoda. La'atiyannahum min ba'ini aydihim, aku akan datang dari depan, akan datang dari belakang, aku datang dari kanan, aku datang dari kiri. Maka setelah yang pertama tadi kita syukuri nikmat hidup, hidup adalah nikmat Allah, karunia Allah, titipan Allah, amanah Allah. Yang kedua adalah mari isi hidup ini dengan amal. Bapak-bapak yang selama ini dagang, teruskan dagangnya. Saya tidak pedagang Pak Ustadz, saya security Pak Ustadz. Yang security jaga malam dari 6 sore sampai jam 6 subuh, 12 jam. Maka securitymu itu juga bernilai amal. Nanti malam Pak Ustadz, boleh saya sholat tahajud di tempat tugas saya? Boleh. Tapi jangan gara-gara tahajud barang-barang hilang dicuri maling. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabir. Tengok barang habis semua juga. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perlu dipahami dengan baik. Karena banyak orang yang menganggap bahwa pekerjaan ini tidak amal. Dianggapnya yang amal itu cuma dalam masjid. Dalam masjid dia menyangka amal, tapi di kantor tidak amal. Bapak-bapak polisi yang menertibkan lalu lintas, razia, apakah itu amal? Banyak bilang tak amal, nampaknya sering kena tilang. Amal, menertibkan lalu lintas, menyuruh orang pakai helm, menertibkan perjalanan supaya lancar, bernilai amal dengan syarat diniatkan karena lillahi ta'ala. Seorang ibu tua menjual ikan di tepi sungai, ikan ini dijemurnya, lalu kemudian datang orang membeli, yang tak laku dikasihnya garam menjadi ikan asin, menjadi amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selama kita hidup ini beramal sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa. Pada saat itu kita mendapatkan husnul khatimah. Tapi syarat husnul khatimah mesti ada istiqamah. Mudah-mudahan kita semuanya istiqamah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Apa yang mau Ustaz bicarakan malam ini? Tak banyak, 3 saja. Yang pertama, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, jadikan hidup ini isinya amal. Yang ketiga, yang terakhir, setelah beramal ada satu lagi yang akan dihitung di hadapan Allah. Itulah dia yang disebut Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan hidup yang kedua adalah beribadah. Kalau cuman beribadah, gimana kami bisa masuk WC, buang air besar, buang air kecil? Kalau hidup ini cuman ibadah, gimana kami bisa makan? Kalau hidup ini cuman ibadah, gimana kami bisa masuk kantor?
masuk kantornya bernilai ibadah dengan syarat disebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Masuk WC, tuh WC sebelah kiri, masuk WC pun bernilai ibadah dengan syarat apa? WC tempat setan, WC tempat kotoran, WC tempat najis bau. Kenapa WC bisa menjadi tempat ibadah? Di tempat ibadah kan sini, WC bukan tempat ibadah. Bernilai ibadah dengan syarat sebelum masuk kaki kiri ikut sunnah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Minum bukan ibadah. Semua orang minum, kucing pun minum, ayam pun minum, ikan minum tidak? Belum pernah saya nengok ikan minum. Maka minum juga bernilai ibadah dengan syarat apa? Dengan syarat ikut sunnah Nabi, minum pakai tangan kanan dan ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bernilai ibadah. Yang mengasihi air minum ini pun nanti di akhirat dia akan minum dari telaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yasma'u fiha abada, dia tidak akan haus untuk selamanya. Yang di dunia bersedekah air putih, di akhirat nanti dapat air putih. Yang di dunia bersedekah teh susu, di akhirat dapat mandrek. Karena Allah memberikan balasan lebih dari yang diberikan di dunia. Mala a'yunun ra'at, belum pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Ini masjid 2 kali saya ceramah, ini tausiah yang kedua. Dulu yang pertama ramai, yang kedua ramai. Artinya apa? Orang Batam jangan ajari beribadah, karena orang Batam memang taat-taat beribadah. Takbir. Di masjid ramai, di musola ramai, tadi siang ramai, iktikaf tadi malam dengan Ustaz Luqman di Masjid Agung ramai, tapi di mall lebih ramai. Yang di jalan tak ikut pengajian lebih ramai. Apakah kita pulang dari sini lalu kita tunjuk mereka, penghuni neraka jahanam? Tidak, mereka adalah saudara kita. Kita ajak mereka ke dalam surga Allah. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Allah. Abdul Somad hanya ceramah dalam masjid. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah baik-baik, yang sudah sholat, yang sudah dalam masjid. Betul? Tapi ada yang di luar sana, yang di terminal, yang di diskotik, yang di dalam-dalam gang, yang di pasar-pasar. Mereka bukan ustaz, tak pernah pergi ke Mesir, mereka tidak LCMA, tapi mereka lah yang mengajak preman-preman yang belum sholat menjadi sholat, yang tak mengenal Allah menjadi mengenal Allah, yang dari maksiat kepada taat, yang sebelumnya menyembah hantu setan, genderuwo, sudil bolong, nyeblorong, tuyul dan bakyul, tapi setelah itu dia menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka inilah da'i yang sesungguhnya. Betul atau betul? Bukan Abdul Somad da'i. Abdul Somad hanya ngasih tausiah, ceramah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah masuk masjid. Berikut ini mari kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, Hakikat Hidup dalam Islam di Masjid Baitur Rahman Sekupang, Jumat 20 September 2019 jam 7.30. Itu pun terlambat 30 menit. Bukan Abdul Somad yang mengajak orang ke jalan Allah. Yang ngajak orang ke jalan Allah tuh yang mengetuk pintu dari rumah ke rumah. Assalamualaikum Pak Haji, ayo kita ke masjid ya Pak Haji. Jangan kau ajak aku, kau belum lahir aku udah haji dah. Assalamualaikum Pak, ayo kita ke masjid ya Pak. Jangan ajak saya. Untuk apa Allah ciptakan neraka kalau bukan saya pengisinya? Sombong dia. Angkuh dia. Apakah marah ini orang yang mengajak ke pintu itu? Tidak marah, tak marah, malah senyum dia, senyum. Bukanya kantong, kasihnya minyak wangi. Nah, berangkat ya Pak, cium bapak tuh minyak wangi, pingsan dia langsung. Dalam pingsannya mimpi dia masuk neraka.
Baru dia tahu. Pas terbangun pun mimpinya aja ngeri, kata dia. Dapat taubat, dapat hidayah. Ayyadi Allah bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karena mulutmu, satu orang dapat hidayah karena tanda tanganmu, satu orang dapat hidayah karena perdamu, satu orang dapat hidayah karena perbukmu, perwaku, peraturan daerah, undang-undang. Khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Unta merah kendaraan termahal zaman Nabi SAW. Kalau zaman sekarang mungkin Ferrari lagi. Ferrari pintu 1. Katanya mobil ini makin sedikit pintunya makin mahal. Lamborghini lebih mahal, Ferrari mahal, pintunya 1. 2020 nanti keluar mobil tak berpintu sama sekali. Lompat aja macam truk sawit. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu mau dapat mobil tak berpintu? Ada yang mau? Mahal. Apa maknanya? Kendaraan unta merah termahal zaman Nabi hanya didapatkan bukan oleh Abdul Somad, tapi siapa yang mendapatkannya? Orang yang mengajak ke jalan Allah. Oleh sebab itu masjid yang sudah besar ini ramaikan dengan sholat berjamaah. Yang pertama, syukuri nikmat hidup. Yang kedua, banyak-banyak beramal. Yang ketiga, banyak-banyak beribadah. Mensyukuri nikmat hidup saya paham Pak Ustaz, alhamdulillah. Tapi membedakan antara amal dengan ibadah ini saya belum bisa Pak Ustaz. Saya ulang sekali lagi. Yang namanya amal itu, amal adalah aktivitas sehari-hari. Makan itu jadi amal. Tapi dengan syarat sebut nama Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Pakai baju ini amal. Tapi dengan syarat masukkan dulu tangan kanan, kalau membuka tangan kiri, menyebut nama Allah. Bercermin menengok muka di kaca itu amal. Tapi dengan syarat baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ada juga orang nengok muka dia di cermin, bukan itu doa dia. Allahu la ilaha qayyum la ta'khudhuhu sinatun. Kenapa kau baca ayat kursi nengok mukamu? Rupanya habis mencukur alis mata. Tengoknya sangkanya hantu, rupanya muka dia. Nah, yang cukur-cukur alis matanya itu singgung. Itu singgung laporkan ke Pak Kapolsek. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan amal adalah aktivitas sehari-hari. Tidur itu amal. Semua tidur, ayam tidur, kucing tidur. Kenapa tidur bisa jadi amal? Karena disebut nama Allah. Bismika Allahumma ahya. Jangan baca sekarang. Nanti begitu habis dibaca langsung melek, langsung 5 watt, langsung tidur. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka segala aktivitas berdagang, jaga toko, amal. Jadi kalau ada orang meninggalkan tokonya, alhamdulillah, di samping masjid kita banyak toko-toko jual-jual pakaian, masih ada toko-toko lagi. Alhamdulillah, hadir bersama kita malam ini banyak juga para tokoh-tokoh Kepulauan Riau. Ada toko baju, ada toko besi, ada toko macam-macam toko. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, at-tajiru saduqul amin, pedagang yang menjaga tokonya tapi dia saduk, jujur, al-amin, al-amanah, menjaga tokonya dia tidak perlu korupsi, menjaga tokonya dia tidak perlu zalim kepada orang lain, menjaga tokonya tapi timbangannya tidak curang. Ma'an nabiyyin, nanti di akhirat dia dibangkitkan bersama para nabi, wasiddiqin, bersama orang-orang yang jujur, wasyuhada, bersama orang yang mati syahid, wan nabiyyin, bersama para nabi. Oleh sebab itu mereka yang jaga toko juga sedang beramal. Tapi jaga toko kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, ke masjid apa tak ke masjid? Ke masjid. Jangan sampai besok jaga toko, hayya 'alas shalah, dia tenang aja. Kau tak ke masjid, ini juga amal.
Jaga toko itu amal, tapi ke masjid adalah ibadah. Sampai di sini paham, bisa dibedakan antara amal dengan ibadah? Apa dalil amal? Surat Al-Mulk juz 29, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apa dalil ibadah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ibadah. Salat ibadah, puasa sunat ibadah, Senin Kamis ibadah, puasa Asyura ibadah, puasa Ayyamul Bait 13, 14, 15 ibadah, tawaf haji dan umrah sa'i ibadah, melontar jumrah ibadah, baca Quran ibadah. Tapi makan, minum, bekerja, cari rezeki itu adalah amal dengan syarat menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kerja di kantor dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, amal apa ibadah? Amal. Ibu yang masak sarapan pagi untuk anak sekolah, nasi goreng, lontong sayur, ayam penyet, apakah amal atau ibadah? Amal, dengan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menggoreng karena Allah. Kalau istrinya masak karena Allah, maka tidak akan mungkin dicampurnya dengan macam-macam. Tapi kalau dia marah pada suaminya, tidak niat karena Allah, marah dia. Suami itu pulang ngamuk-ngamuk, di ludahnya. Mana? Bang, makan ya bang. Suaminya pun makan. Yummy. Apa sih resepnya? Tapi tidak mungkin ibu-ibu ini melakukan itu. Kenapa? Karena mereka meyakini yang mereka lakukan itu adalah amal. Telur ayamnya pun tidak langsung, dia langsung. Ini ada nih, bagi telur ayam, ambil telur ayam, ceplok, tampung. Itu telur ayam baru saja keluar dari lubang ciri ayam. Apakah apakah lubang di pantat ayam itu ada satu tempat tai ayam, ada satu tempat telur ayam? Tidak, lubangnya sama bro. Oleh sebab itu najis, maka cuci dulu. Kulit telur ayam cuci dulu. Tidak campur dengan bawang, campur dengan martabak Mesir. Mana pula ada di Mesir macam itu. Hati-hati. Makanya jangan sembarangan memakan makanan. Makanlah makanan yang memasak itu memahami bahwa yang dimasaknya itu adalah amal. Ini pakaian kencing, ini najis, ini sempak kotor anak kecil habis buang air kecil, lalu kemudian dicampurkan dengan jilbab, dicampurkan dengan telekung, dicampurkan dengan mukena, dicampur dengan kain, masuk ke dalam laundry, tidak dengan air, hanya dengan uap. Habis itu kering, jemur, pakai. Sah tak dibawa sembahyang? Mana sah? Tak kena air. Makanya masukkan dulu, siram dengan air suci mensucikan, baru pencet. Habis itu langsung jemur, tidak dibilas, bercampur antara najis dengan kotoran. Kotor tak bisa dibawa sholat. Kenapa tidak dibilas? Sekali kucing, apa bilas? Ya, ibu-ibu mesti paham ini. Akhirnya sholat bapak tidak diterima, ibadah tidak diterima karena amalnya tidak baik. Makanya ngaji fikih sama ustaz fulan, ngaji fikih, ngaji hadis, ngaji tafsir. Untuk di Batam ini tidak kekurangan guru-guru kita begitu banyak. Itu di Masjid Jabal Arafah ada Ustaz Haruna Hasim, ada banyak LC dari Mesir. LC itu artinya licence. LC kepanjangan dari licence. SAG artinya sarjana agama.
Licence artinya ijazah, artinya orang ini sudah dapat ijazah mengajar, itu LC. Tapi banyak juga orang LC itu apa Pak Ustaz? Lulusan Kairo. Tapi ada juga yang LC itu apa Ustaz? Lama di Kairo, tak selesai lama di Kairo. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini jam ini kenapa tak berubah-berubah? Oh, udah berubah. Udah jam 20.45. Tadi saya tengok jam 38 aja, rupanya derajat Celcius. Patutlah panas minta ampun. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita bahas masalah ibadah. Salat ibadah apa amal? Ibadah. Baca Quran ibadah apa amal? Ibadah. Tapi itu namanya ibadah badan. Salat itu ibadah badan. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya ibadah badan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah, tawaf di samping Ka'bah. Itu ibadah apa amal? Ibadah. Tapi itu namanya ibadah badan, karena kakinya bergerak, mulutnya bergerak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Baca Yasin itu ibadah apa amal? Ibadah. Tapi ibadahnya ibadah badan. Suaranya keluar, air liurnya keluar. Ini ibadah badan. Tapi ada satu ibadah yang paling hebat di antara ibadah adalah ibadah harta. Ibadah harta. Mana dia contoh ibadah harta? Nih, beli. Ini keramik apa namanya? Ini bukan keramik ini. Ini marmer mahal ini. Ini menunjukkan orang Batam ini duitnya banyak. Betul. Dinding pun dikasih. Padahal di tempat lain lantai ini. Ini sini untuk dinding sampai ke atas, memanjat-manjat sampai ke atas. Masya Allah, tabarakallah. Jamnya pula di sini satu, di depan satu. Jam otomatis. Pas mati PLN mati semua. Kipas angin pula kemana-mana kipas. Tengok kipas di mana-mana. Tapi panasnya minta ampun. Ada AC? Belum lagi. Sekarang ini AC-nya baru AC angin cepat. Tapi ke depan kita doakan ada orang-orang Batam yang mau beribadah harta, insyaallah. Yang cuma ambil aja duit itu keluar kan. Mana kotak. Tadi saya ceramah biasanya ada kotak. Ini kenapa orang Batam ini tak keluar kotak? Rupanya di Batam tidak lagi sedekah pakai kotak, langsung transfer banking. Berapa masjid itu perlu Pak Ustaz? Langsung dikeluarkannya HP, langsung transfer banking. Bagi anda yang ingin bersedekah, kirimkan ke nomor rekening bank. Nah ini tak ada pula, cuma ditulis siapkan infak terbaik. Bapak Ibu semuanya mesti menabung di Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Mana syariahnya? Kenapa tak ada? Bank Riau Kepri Syariah. Jangan konvensional. Konvensional riba haram. Bank Riau Kepri Syariah. Nah, kalau yang di bawah itu bukan bank, itu Ustadz Abdul Somad. Itu singkatan dari UAS, ujian akhir semester. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapalah agaknya dulu yang mewakafkan tanah ini sudah berpuluh-puluh tahun sejak adanya otorita Batam sampai hari ini. Berapa orang sholat isya tadi, berapa yang jamaah hadir malam ini, maka mengalir pahalanya untuk mereka yang sudah mewakafkan tanah ini. Adapun yang punya tanah, hotel besar, megah, mewah, rumah, mobil, tinggal semuanya. Siapa dulu yang ngasih semen? Siapa dulu yang ngasih kipas angin? Siapa dulu yang mengasih atap? Siapa yang memasukkan listrik?
mengalir ke makamnya. Oleh sebab itu kalau kau sanggup bangun masjid, bangun masjid. Tak sanggup bangun masjid, kasih semen. Tak sanggup kasih semen, kasih kerikil. Kerikil pun tak sanggup, kasih pasir. Pasir apa susahnya? Sewa satu truk, ambil pasir tepi pantai, antar kemari. Tak juga bisa ngasih pasir, mati aja lah. Untuk apa guna hidup? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba besok datang orang ke masjid ini. Saya tersinggung dengan ceramah Ustaz Somad tadi malam. Masa dia bilang kita di Batam ini panas? Pasang semua AC, pasang. Siapa yang bayar, Pak? Mana saya tahu itu. Pasang, bayarlah. Saya tak ingin besok tiba-tiba datang ke pengurus, Pak pengurus masjid, iya, apa lagi yang perlu kita pasang? Mana lagi yang perlu? Karpet kita perlu diganti karena sudah usang, karena sudah buruk, karena sudah tipis. Ganti, berapa gulung semuanya? Berapa semua yang perlu, Pak? Bapak mau bantu? Enggak, mau nanya-nanya aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bayangkan kalau masjid kita dipakai AC, karpetnya tebal, maka insya Allah banyak yang datang kemari mau tidur siang. Meleleh itu tumpah pas di tempat imam sujud. Neraka jahanam tempatnya. Sudahlah tak menyumbang karpet, tak ngasih duit sedekah, tak memberikan AC, air liur basi kau bawakan ke masjid. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita sedang merenung berpikir, sudahkah kita memuliakan hidup? Sudahkah kita memaknai hidup? Dan yang paling penting, hidup kita isi dengan dua. Tak usah banyak-banyak pikir, tak usah pikir macam-macam, pikir dua saja. Isi hidup ini dengan amal dan ibadah. Surat Al-Kahfi juz 16. Al-Kahfi itu bagi dua, 15 ada, 16 ada, karena dia transisi 15 ke 16. Baca surat Al-Kahfi juz 16 ayat yang terakhir 110. Apa kata Allah? Faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam surga Jannatul Firdaus, syaratnya cuma dua. Falyamal amalan salihah, hendaklah beramal saleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, beribadah jangan persekutukan Allah dengan yang lain. Makanya banyak pun amal kita, kalau tidak ibadahnya syirik, kalau sampai ibadahnya mempersekutukan Allah, neraka jahanam tempatnya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, dosa-dosa yang lain diampunkan Allah, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi kalau sudah dosa syirik, na'udzubillah, syirik, mati, neraka jahanam tempatnya. Tak tahan karena suaminya berselingkuh, tak tahan karena diganggu orang, akhirnya pergi ke dukun. Orang yang datang ke dukun syirik masuk dalam neraka jahanam, mati dalam keadaan syirik, kufur, musyrik, masuk dalam neraka jahanam. Di luar nampaknya udah ada kotak sedekah, di dalam tak ada. Malang betul lah orang yang di luar. Sudahlah tak dapat kipas angin, duit keluar pula. Yang di dalam ini udahlah dapat kipas angin, tenang, tak ada keluar duit. Oh, masuk mereka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sedekahnya banyak, maka insya Allah diberikan Allah keberkahan. Apa kata malaikat untuk mereka yang mengisi duit ke dalam kotak itu? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Adapun yang pura-pura tidur waktu kotak itu lewat, sudah lewat atau sudah lewat? Apa kata malaikat untuk dia? Allahumma ati mumsikan talafa, orang yang megang duit tak mau bersedekah, binasakanlah dia. Hati-hati, waspadalah. Ada aja cara Allah buat duit itu keluar dari kantong kita, simpan. Kumat darah tinggi, mati.
simpan naik jantung koroner, diabetes mellitus, masuk rumah sakit, dipegang-pegang sama dokter. Dokter tuh bapak ibu pikir sedikit aja, pegangnya sedikit, 7 juta, pegang sedikit, 5 juta, buka mulut, 5 juta, selesai, habis. Padahal kalau mau dimasukkan ke situ dalam 5 juta, udah bisa beli AC satu. Masukkan 7 juta, udah bisa memperbaiki karpet 1 meter. Masukkan 10 juta. Tapi kadang orang bakhil, pelit. Siapa nama dia? Bakhil, bin pelit, bin kikir, bin kedekut, bin medit, bin sempilik. Lengkap nasab dia, 6 nama bapak-bapak. Oleh sebab itu yang dipelitkan ini apa? Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Duit yang disimpan hari ini disimpan di bank, mati rekening penuh, habis diambil istri, bapak semua akan mati dimakan cacing tanah. Rekening mereka simpan, mereka akan nikah lagi dengan brownies berondong manis. Betul kan Bu? Mereka tak ada, diam aja dia, diam. Tapi hati-hati, diam itu ada hadisnya. Diam itu ada hadisnya. Apa hadisnya Pak Ustaz? As-sukutu alamatur ridha. Diam tanda iya. Saudara yang dimuliakan Allah, dasar Ustaz Somad ini manas-manasi orang aja, provokator ini. Tidak, saya cuma cerita aja. Saya cuma bercerita tentang fakta dan data. Nanti dibelikannya duit bapak yang di bank, bapak tumpuk-tumpuk yang tak pernah bersedekah itu. Nanti duit bapak itu dibelikannya motor besar. Pagi-pagi jalan-jalan mereka. Mana makam suamimu yang lama? Tak bisa lagi tunjuknya pakai tangan. Kalau saya tunjuknya pakai kaki. Saking tak lagi ada kenangan. Oh, Ustaz Somad bercerita fakta dan data. Ya, berapa banyak orang mencari harta pagi, petang, siang, malam, tapi tak sempat menikmatinya. Cari, kumpul. Cari, simpan. Cari, masukkan ke koper. Cari, masukkan ke bank. Tak pernah dinikmati. Akhirnya mati, meninggal dunia. Makan nasi pun takut. Bapak nggak makan nasi, takut. Kenapa? Nasi manis. Nasi itu ternyata ada gulanya. Makanya kalau ditinggalkan nasi dikerubuni semut karena nasi ada gulanya. Takut kena diabetes. Bapak tak makan kambing, takut kolesterol. Tak makan gonggong, takut menggunggung. Bapak tak makan kepiting, takut sakit kepala, pening di belakang, migrain, takut semuanya. Tak pernah dinikmati. Masuk ke rumah makan mewah, semua makanan ada, kepiting ada, ikan hiu ada, lumba-lumba ada. Ini rumah makan apa kebun binatang? Lalu kemudian pelayannya datang, silakan makan Bapak, saya belum bisa makan. Silakan makan Pak, semua sudah datang. Makanan saya belum datang. Makanan Bapak mana? Semua menu sudah ada. Satu belum ada. Apa itu? Rebus kentang pakai garam. Rebus kentang tak pakai garam. Garam pun tak bisa karena takut darah tinggi. Yang kebetulan nasibnya sama yang dengan yang saya ceramahkan ini, jangan tersinggung. Karena orang tersinggung cepat mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saya cuma mau mengingatkan, nikmati harta itu. Bukan nikmati foya-foya, bukan nikmati pergi ke diskotik, bukan nikmati pergi ke gunung, ke pantai, ke mall. Menikmatinya adalah dengan apa? Dengan nikmat kekal abadi yang tak putus untuk selamanya. Sedekah, wakaf, infak, zakat. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Zakat serahkan ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kota Batam. Infak, sedekah, bagikan ke masjid. Insya Allah selesai acara ini terkumpul duit, dibelikan karpet, sholat orang berjamaah, mengalir berkahnya pada semua yang bersedekah insya Allah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi saya sampaikan tausiah ini jam 8, sekarang sudah jam 8.58, 2 menit lagi selesai 60 menit lamanya, sesuai dengan yang tertulis di botol. 30 selesai.